Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lebung Berani. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat dan ikan-ikan mas koki yang teman-teman memelihara di akuarium juga dalam keadaan sehat. Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dan juga memberikan masukan kepada teman kita yang baru beli tank akuarium ukuran 130 cm kali lebar 50 cm, tinggi 50 cm, ketebalan kaca 10 mili. Kemudian filternya dia pakai top filter kaca ukuran 120 cm, lebar 15, tinggi 15. Jadi teman kita ini bertanya bagaimana sistem filtrasi yang maksimal untuk akuarium ikan mas koki menggunakan top filter kaca. Kemudian media filter apa saja yang harus digunakan, seperti itulah ya. Jadi beliau ini juga banyak disarankan oleh orang lain untuk menggunakan sun filter, tapi dia sudah terlanjur memesan akuarium dengan sistem top filter. Nah, jadi di sini saya coba menjelaskan dan juga berikan masukan sesuai dengan apa yang saya pahami tentang sistem filtrasi dengan menggunakan top filter kaca. Jadi ini bisa juga jadi pelajaran untuk kita yang baru mau rencana beli akuarium ya menggunakan top filter. Jadi bisa teman-teman simak video ini supaya dapat pembelajaran bagaimana sistem filtrasi top filter yang baik dan benar dan air akuariumnya tetap bertahan kejernihannya. Jadi teman kita ini mau air akuariumnya bertahan kejernihannya. Yang pertama kita harus maksimalkan dulu pompa yang kita gunakan untuk akuarium 130 cm kali 50, tinggi 50. Nah kebetulan teman saya itu ada yang pakai ukuran 130 kali 50, tinggi 50 dengan top filter kaca juga. Bedanya dia pakai top filter 130 cm sepanjang akuariumnya. Jadi teman-teman yang harus diperhatikan pompa yang digunakan dulu. Nah untuk 130 cm biasanya menggunakan pompa 3000 liter per jam kalau menggunakan top filter. Kemudian lubang output filternya harus 2. Nah ini ya, lubang output filternya harus 2 karena kalau tidak dibikin 2 takutnya nanti luber. Kalau mau pakai 1 lubang itu lubangnya minimal pipa 1 inci teman-teman ya. Kalau misalnya lebih besar dari 1 inci, 2 inci nggak jadi masalah. Tapi kalau misalnya pakai lubang pipa 3/4 1 lubang itu bisa luber. Kemudian top filternya kalau misalnya jarak antar chambernya sempit ya, mungkin 1 cm, itu dimodifikasi dulu ya. Dimodifikasi harus dikasih jarak 3 sampai 5 cm teman-teman, seperti ini. Ini sudah saya modif seperti ini ya. Nah kemudian kalau misalnya lubang outputnya 1, misalnya pipa setengah ya, boleh dipakai 2, dimodifikasi lagi, dilubangi lagi. Karena kalau tidak dilubangi nanti kalau kita pakai pompa 3000 liter per jam nanti airnya luber ya, penuh nanti ya di sini. Kemudian menggunakan box filter tambahan seperti ini ya. Kalau syukur-syukur kalau misalnya ditempah menggunakan kaca juga, box filter khusus mekanisnya pakai kaca, lebih baik, lebih indah dan lebih banyak memuat media filter mekanisnya ya. Kalau ini kan tingginya kalau nggak salah saya ukur ini sekitar 12 cm teman-teman. Nah, kalau misalnya bikin dari kaca ya bisa bikin sekitar 20 cm teman-teman tinggi ya, dan media filter mekanisnya bisa berlapis lebih banyak, lebih bagus ya. Nah kalau untuk mempertahankan kejernihan ya, kita bahas media filternya dulu. Media filternya untuk mekanisnya harus berlapis ya, boleh menggunakan jaring nelayan 2 lapis, kemudian busa biofoam, kapas hijau grand wall, baru kapas putih, atau ya jaring layannya diganti dengan busa biofoam boleh juga ya. Tapi busa biofoamnya itu harus tebar 5 cm teman-teman, 2 lapis, artinya 10 cm. Nah itu mekanisnya ya. Dan mekanis kapas putihnya itu tidak boleh kerendam. Kalau kerendam nanti
kotorannya akan menyebar dan menyumbat lubang output di filter khusus mekanis. Dan filter khusus mekanis ini lubang outputnya paling sedikit itu 3. Kalau 5, 6 itu nggak jadi masalah ya. Yang penting lubang outputnya jangan sampai 1 lubang atau 2 lubang ya. Kemudian untuk biologisnya itu terserah, boleh menggunakan yang premium atau yang biasa-biasa saja seperti batu apung, bioring, biokeramik ring, dan lain sebagainya teman-teman. Nah, kalau untuk mempertahankan kejernihan air akuarium ikan mas koki, pompanya sudah pas, filter mekanisnya berlapis, biologisnya sudah tersusun rapi, outputnya 2 supaya pakai pompa besar itu tidak luber, dan perawatan ya, perawatan akuarium. Yang pertama, ikan mas koki yang kita pelihara itu tidak boleh banyak-banyak ya. Untuk 130 cm itu kalau nggak salah di atas 300 literan ya airnya, itu boleh pelihara ya paling banyak ya 10 ekor lah teman-teman. Kalau lebih dari itu takutnya kotoran banyak, nanti menumpuk di filter mekanis dan kita cukup repot juga membersihkan mekanis. Dan air akuariumnya cepat kotor juga teman-teman. Kotoran yang tidak tersedot, lebur, dan bercampur ke air akuarium ya. Jadi seperti itu. Kalau misalnya kurang dari 10 ekor lebih baik teman-teman. Misalnya kita mau pelihara yang jumbo-jumbo saja, yang besar ya, peliharalah 5 ekor di tank 150 cm, itu nggak masalah, lebih baik. Kotorannya tidak banyak, kinerja filter mekanis kita juga tidak berat menyaring kotoran. Kita bisa ganti mekanis atau bersihkan itu 1 minggu sekali. Kemudian perawatan selanjutnya untuk air akuarium tetap bening ya, yang pertama gosok kaca juga nih teman-teman. Kacanya digosok setiap 1 minggu sekali supaya lendir-lendir ikan mas koki yang menempel di kaca itu hilang. Kaca kita kelihatan bening. Kemudian ganti air rutin 1 minggu sekali teman-teman ya. Tahu kalau misalnya kita mau di grooming ya 3 hari sekali diganti, nggak jadi masalah. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Kalau pakai top filter memang kecil ya media filter mekanisnya, media filter mekanis dan biologisnya itu terbatas. Akan tetapi kita maksimalkan dengan perawatan, ganti airnya rutin, mekanisnya dibersihkan terus, kemudian ikan yang kita pelihara itu tidak banyak. Jadi air akuariumnya tetap bertahan kejernihannya. Teman-teman bisa lihat ini tank akuarium saya 150 cm, top filternya itu 125 cm, mekanisnya itu 30 cm, tapi airnya bening ya teman-teman, karena di sini saya rutin ganti air 1 minggu sekali, mekanisnya dibersihkan terus setiap 1 minggu sekali. Kemudian ikan yang saya pelihara tidak banyak, jadi kinerja filter mekanisnya itu tidak berat, dan juga kotoran ikan juga tidak banyak teman-teman. Jadi seperti itu saja menjawab pertanyaan dari teman kita yang baru beli tank 130 cm. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya, agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian.